Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, baik yang ada di ruangan ini ataupun yang mengikuti dengan media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita seputar sejarah Ahlul Bait, sejarah juga pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, dan ini adalah pertemuan yang kelima kalau tidak salah dalam pertemuan dengan dalam kajian ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dan sudah kita bahas akan bermanfaat, dan insya Allah juga pada pembahasan berikutnya. Salawat dan salam kita haturkan ke Habibah tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga suci beliau, serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan semua kita tergolong di dalamnya. Kita tahu bahwa periode Imam Hasan Al-Mustabah itu adalah periode yang akan kita diskusikan atau kita sampaikan pada pertemuan ini, setelah sebelumnya kita membicarakan tentang periode Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Periode Imam Hasan Al-Mustabah alaihissalam adalah periode yang khas, periode yang berbeda dengan semua para imam alaihimussalam. Tidak ada para imam selain Imam Hasan yang punya atau apa seperti yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Mustabah alaihissalam, yaitu dengan melakukan sebuah perdamaian dan kesepakatan dengan Muawiyah. Ada dua pandangan di kalangan para penulis, ya. Yang pertama adalah sebagian penulis atau katakan pemikir atau ulama itu masih menyebutkan tentang adanya sifat dan karakter yang memang berbeda antara satu imam dengan imam yang lain, sehingga tergambarkan misalnya bahwa Imam Hussein adalah seorang imam yang pemberani, Imam Ali bin Abi Thalib juga demikian. Tetapi misalnya Imam Hasan Al-Mustabah alaihissalam adalah seorang imam yang tidak terlalu atau tidak punya sifat berani seperti Imam Ali atau Imam Hussein. Bahkan ada katakan budaya di sebagian kalangan yang mungkin menurut sebagian itu ada hadisnya, tetapi saya kira mungkin perlu diteliti kembali keabsahan hadisnya, bahwa kalau ingin anaknya tidak terlalu katakan nakal dalam tanda kutip, maka kasih nama Hasan katanya. Itu sebuah saya kira kebiasaan yang boleh jadi berangkat dari sebuah kesalahpahaman. Tetapi ada pandangan lain di kalangan para ulama, dan itu juga yang disampaikan oleh Al-Imam Ali Khamenei dalam buku 250 tahun untuk manusia berusia manusia 250 tahun itu. Beliau menyebutkan bahwa dari berbagai katakan hadis dan penjelasan yang bisa kita tangkap, para imam Ahlul Bait alaihissalam adalah manusia-manusia sempurna. Manusia-manusia sempurna itu adalah punya
karakter yang sama. Artinya dia sampai kepada tingkat, sampai kepada makom di mana dia sudah menyelesaikan berbagai katakan sifat-sifat buruk atau sifat-sifat diri yang sangat-sangat dipengaruhi oleh katakan keinginan, hawa nafsu dan semacamnya. Dalam hadis misalnya disebut bahwa a'immah itu adalah nurun wahid. Ya, Rasulullah dan para imam suci Ahlul Bait itu adalah satu nur, satu cahaya. Itu artinya apa? Bahwa mereka adalah sama satu dengan yang lain secara inti dan secara substansi keberadaan dirinya sebagai manusia suci itu adalah sama. Dalam hadis lain misalnya disebutkan bahwa awwaluna Muhammadun wa akhiruna Muhammadun wa awsatuna Muhammadun wa kulluna Muhammadun. Itu disebut misalnya bahwa awal daripada kami Ahlul Bait itu Muhammad, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhir daripada kami Ahlul Bait yaitu Muhammad juga, yaitu Muhammad Al-Mahdi. Pertengahan kami juga Muhammad. Dan semua kami adalah Muhammad. Ya, kalau maksudnya nama saja tentu hanya benar pada awal dan akhir. Pertengahnya mungkin tidak benar ya, tetapi semuanya juga Muhammad secara nama tidak benar. Tapi hadis ini tidak ingin hanya menyebut nama, tidak hanya ingin menyebut nama awal kami Nabi Muhammad dan akhirnya juga Muhammad, yaitu Al-Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif, bukan. Tapi ingin mengatakan bahwa esensi kami, substansi kami, para imam Ahlul Bait dan Nabi kami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia-manusia yang sama, punya kedudukan tinggi, punya makom yang tinggi. Tentu dengan tetap kita memahami dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah di atas yang lain. Tetapi secara urutan para imam Ahlul Bait itu adalah manusia-manusia mulia yang juga Nabi Muhammad adalah manusia mulia, tapi tentu tidak ada yang sama dengan Nabi Muhammad. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika ditanya tentang bagaimana kedudukanmu dengan Nabi Adam, Nabi katakan Ibrahim dan yang lainnya, Imam Ali masih menyebutkan dengan jawaban-jawaban. Ya. Termasuk misalnya ketika dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang katakan Yahudi yang bertanya kepada Imam Ali saat itu bahwa bagaimana kedudukanmu dengan Nabi Ibrahim, maka Imam Ali mengatakan Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran memohon kepada Allah untuk ditunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan orang mati. Maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Loh, kenapa kamu masih minta untuk ditunjukkan bagaimana menghidupkan orang mati? Awalam tu'min? Apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim?" Jawabannya, "Bala, kami beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku mohon ditunjukkan padaku itu supaya lebih mantap hatiku. Aku sudah yakin tapi aku ingin lebih mantap," kira-kira begitu. Supaya mantap hatiku. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, itu Nabi Ibrahim masih ingin mantap. Artinya Nabi Ibrahim merasa paling tidak bahwa kemantapan dirinya masih bisa dinaikkan, kira-kira gitu ya. Bisa di-upgrade. Tapi Imam Ali mengatakan, wallahi lau kushifa liyal ghita mazdadtu yaqina. Demi Allah, kata Imam Ali, andaikan terbuka di hadapanku tabir,
tersingkap tabir kegaiban, artinya segala yang gaib itu tidak gaib lagi, hadir di mataku misalnya, maka Imam Ali mengatakan mazdadtu yaqina, aku tidak bertambah yakin, tidak, karena yakinku sudah full, kira-kira begitu. Yakinku sudah sampai kepada tingkat nggak ada bedanya antara terlihat dengan mata kepala ini dengan tidak terlihat. Ya, di hadis yang lain Imam Ali mengatakan ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu wa ba'dahu wa fi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah sebelum sesuatu itu, setelah sesuatu itu, dan pada sesuatu itu. Ini paling tidak yang bisa kita pahami adalah bahwa keimanan Imam Ali bin Abi Thalib pada keberadaan Allah itu adalah keimanan yang sudah betul-betul tinggi sehingga tidak ada celah lagi untuk lebih tinggi, kira-kira begitu. Dan para imam Ahlul Bait yang lain juga begitu, walaupun tidak diungkapkan oleh mereka, kita meyakini bahwa karena ini adalah nur yang sama, ini adalah cahaya-cahaya yang sama, maka tingkat mereka juga sama. Mereka juga adalah manusia-manusia sempurna. Manusia sempurna itu paling tidak kita bisa pahami punya karakter, punya sifat bahwa mereka adalah melaksanakan, telah menanamkan dalam diri mereka sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Asmaul Husna itu. Sebagaimana kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak Allah, artinya kita punya karakter baik sebagaimana Allah itu punya karakter baik, Rahman, Rahim, kasih sayang dan seterusnya. Maka para imam itu sudah memilikinya sebagai insan-insan mulia, sebagai insan-insan kamil. Maka para imam itu tidak bisa kita kemudian menyebutkan bahwa yang satu punya sifat tertentu, yang lainnya punya sifat yang lain. Tidak. Imam Hussein misalnya kita gambarkan pemberani, tapi Imam Hasan tidak. Sehingga dengan masa kepemimpinan Imam Hasan itu, Imam Hasan kemudian menerima adanya perdamaian dengan Muawiyah. Itu pandangan yang kedua ini menolak pandangan yang pertama tadi. Pandangan yang kedua ini, para ulama yang memahami pada yang kedua ini adalah meyakini bahwa para imam itu punya kesamaan, tingkat yang sama dalam sisi katakan sebagai insan sempurna. Boleh jadi dalam kondisi tertentu yang muncul karena kemaslahatan tertentu atau karena kemaslahatan yang lebih besar, karena demi eksistensi Islam, maka mereka mengorbankan, bahkan mengorbankan untuk tidak menampilkan apa yang kemudian cocok dengan dirinya, dalam artian bahwa keinginan untuk misalnya maju, berontak dan semacamnya, enggak. Itu kan kalau kita bandingkan dengan kita, misalnya kita manusia yang katakan pasti kita tidak sempurna, tapi kita sudah katakan melewati beberapa tangga-tangga kesempurnaan, misalnya bahwa kita boleh jadi anggap pada contoh yang sederhana, ada makanan tertentu misalnya makanan itu kita sukai, makanan itu adalah sangat menjadi hobi kita, katakan lidah kita sudah ingin mencicipinya, tapi karena kita sedang sakit atau karena kita dilarang oleh dokter makan atau minum minuman tertentu itu, maka kita bilang ya udah saya tahan ya, keinginan saya tekan, keinginan lidah untuk makan saya tekan, saya tidak penuhi, akal saya mengatakan bahwa ini berbahaya,
kalau saya makan nanti katakan gula darah saya jadi tinggi dan bahaya, ataupun tensi saya jadi naik, nanti stroke dan semacamnya. Karena keinginan untuk hidup lebih lama, misalnya tidak mati, maka kemudian saya memenangkan itu. Itu kan sudah bagus ya. Tingkat manusia biasa seperti kita sudah bagus. Tapi apakah para imam juga dalam artian kemudian dia kalah dalam artian bahwa kemudian tidak melaksanakan yang semestinya? Tentu tidak ya. Untuk setingkat kita saja kita bisa gambarkan, deskripsikan yang begitu. Tentu a'immah itu, para imam itu adalah pada tingkat yang sangat tinggi. Tidak hanya memikirkan kehidupan dirinya, bahwa dirinya bisa hidup lebih lama, seperti kita yang kita bilang kalau saya makan ini mungkin tidak lama lagi saya meninggal, tapi kalau saya jaga, saya olahraga, saya minum obat, misalnya saya lebih lama hidup. Itu kan hidup kita yang hanya memikirkan diri kita, walaupun itu juga baik ya, bukan jelek. Tapi imam justru lebih dari itu, artinya yang menjadi pikirannya, menjadi konsennya adalah kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan ajaran Islam, eksistensi Islam, dan seterusnya. Jadi pemahaman yang kedua itu adalah bukan karena karakter imam yang berbeda. Imam Hasan juga pemberani sebagaimana Imam Husain. Imam Hasan juga pemberani sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi ketika memilih beliau untuk damai, memilih beliau untuk kemudian menandatangani, katakan, kesepakatan damai dengan Muawiyah dan menyerahkan dalam tanda kutip kursi khilafah kepada Muawiyah, itu adalah karena itu yang dianggap oleh Imam Hasan sebagai sebuah kemaslahatan. Itu yang dianggap oleh Imam Hasan sebagai sesuatu yang harus beliau lakukan demi Islam ini, demi eksistensi Islam ini. Karena jika Imam Hasan tidak melakukan itu, ya, sementara masyarakat yang hidup saat itu adalah pertama tidak terlalu bisa membedakan antara Imam Hasan dengan Muawiyah saat itu. Artinya Muawiyah itu tidak bisa kemudian dikenal, tidak kemudian jelas di kalangan kaum muslimin, khususnya awam saat itu, sebagai orang yang betul-betul katakan raja, rezim yang katakan melakukan berbagai kezaliman, ya, penganiayaan dan yang lainnya, karena masih berjubah dengan jubah Islam, berjubah dengan jubah agama. Beliau masih melakukan katakan ritual keagamaan, ritual sholat misalnya, bahkan memimpin sholat Jumat. Itu kan menyebabkan orang yang melihatnya tidak bisa kemudian mengatakan bahwa ketika Muawiyah menuntut katakan perdamaian dengan Imam Hasan dan Imam Hasan menolaknya, susah atau kebanyakan orang tidak akan bisa memahami bahwa Imam Hasan menuntutnya karena memang haknya, karena memang itulah yang baik, dan seterusnya. Jadi sisi pertama adalah karena posisi Muawiyah yang memang masih secara lahiriah itu dipahami, orang melihatnya adalah sebagai orang yang baik, sebagai orang yang juga masih bisa dianggap sebagai katakan pemimpin kaum muslimin yang masih bisa diterima secara lahiriah tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Hasan yang memahami terhadap katakan kekuatan yang dimiliki oleh pengikut setia Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam.
Dan ini tentu masih ada pengaruhnya dengan apa yang terjadi sebelumnya ini bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, kita tahu bahwa di zaman Imam Ali bin Abi Thalib itu Imam Ali punya kekuatan yang sangat besar. Dalam peperangan itu bisa kita lihat betapa bahwa baik dalam peperangan Jamal, Siffin, ya, Nahrawan dan yang lainnya itu Imam Ali berada dalam kekuatan dan kemenangan. Tetapi ketika kemudian melawan Muawiyah, melawan pasukan Muawiyah, dan saat itu Muawiyah mempergunakan senjata lain selain senjata pedang, maka saat itulah baru kemudian nampak, baru kemudian ada katakan sempalan-sempalan, kekurangan yang kemudian menyebabkan adanya kekuatan di pasukan Imam Ali itu menjadi berkurang. Kemudian munculnya Khawarij yang sudah kita juga sempat sampaikan pada pembahasan tentang Imam Ali, ya. Munculnya kelompok Khawarij yang juga sangat besar saat itu betul-betul menjadikan pengikut Imam Ali bin Abi Thalib itu sebagai pengikut yang tidak lagi sama dengan zaman sebelum munculnya Khawarij. Apalagi kemudian setelah wafat atau syahada Imam Ali bin Abi Thalib, maka Muawiyah lebih leluasa untuk kemudian membeli para pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, membeli dengan uang, membeli dengan ancaman dan sejenisnya, sampai-sampai kepada bahkan orang yang masih dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib dari sisi katakan keluarga, ya, masih misanan Imam Ali bin Abi Thalib itu bisa dibeli oleh Muawiyah, paling tidak untuk tidak mendukung Imam Ali bin Abi Thalib misalnya. Betul, tidak kemudian melawan Imam Hasan, katakan tidak mendukung Imam Hasan. Maka bagaimana dengan orang yang jauh, yang tidak punya hubungan keluarga, yang hanya katakan baru lahir atau masih generasi setelahnya tidak bersama Imam Ali misalnya, ya, orang yang masih bersama Imam Ali bisa untuk kemudian dibeli, apalagi yang kemudian berikutnya, sehingga Imam Hasan betul-betul menyaksikan bahwa orang yang bersama beliau adalah sangat sedikit, kekuatannya adalah sangat sedikit, sehingga tidak mungkin untuk kemudian dipaksakan Imam Hasan terus misalnya mempertahankan kursi khilafah. Ya, Imam Hasan sempat menduduki kursi khilafah itu kurang lebih selama 6 bulan. Setelah wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib, setelah syahadah Imam Ali bin Abi Thalib, maka sesuai dengan hadis Nabi dan sesuai juga dengan apa yang disampaikan Imam Ali, maka Imam Hasanlah imam yang ketiga yang memegang kursi khilafah setelah ayahnya. Dan itu berlanjut sampai 6 bulan. Sampai kemudian Muawiyah tidak kuat lagi untuk kemudian mempertahankan kondisi yang ada, berada di bawah kepemimpinan Imam Hasan, maka Muawiyah memaksa untuk kemudian Imam Hasan menerima apa yang disebut dengan perdamaian itu. Dan tentu banyak kejadian yang saat itu, banyak tokoh-tokoh terbunuh, ya, dan tidak jelas siapa yang membunuh. Saat itu juga sedang diviralkan, ya, kalau menurut bahasa kita saat ini, diviralkan kalau ada orang yang terbunuh dan tidak tahu siapa yang membunuh, disebut bahwa Allah itu memang punya bala tentara dari madu. Madu itu bisa membunuh. Innalillahi junudan minal asal. Itu menjadi selesai itu kasusnya, menjadi tertutup.
bahwa sudah tidak perlu dicari lagi, dia terbunuh mungkin karena minum madu atau istilah madu boleh jadi racun maksudnya ya, kemudian mati. Tidak perlu diusut siapa yang membunuh. Apakah katakan pihak Muawiyah terlibat atau tidak dan semacamnya, tidak ada pembahasan itu. Ya kalau orang kemudian banyak yang terbunuh saat itu sehingga juga kemudian kekuatan Imam Hasannya menjadi melemah, banyak juga yang sebelumnya bersama Imam Hasan kemudian terperdaya oleh apa yang dilakukan oleh Muawiyah, maka kemudian tidak mungkin lagi Imam Hasan melakukan hal yang tadi kita sebutkan, misalnya mempertahankan. Maka dengan sangat terpaksa Imam Hasan kemudian menerima itu. Dan ini adalah sesuatu yang pertama dan terakhir. Dalam artian kalau kita lihat dari sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus Imam Ali dan terus para imam setelahnya, tidak ada yang kemudian melakukan hal yang sama seperti Imam Hasan dalam artian menerima perdamaian, beliaunya mundur dan kemudian Muawiyah yang duduk di kursi khilafah. Tidak ada itu. Memang ada perdamaian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada Sulhul Hudaybiyah. Di zaman Nabi, Nabi pernah melakukan perdamaian, tanda tangan perdamaian dengan katakan pihak kafir atau musyrikin Mekah saat itu. Tapi tidak sama dengan apa yang terjadi pada Imam Hasan dan Muawiyah, karena di situ tidak ada katakan raja, tidak ada khalifah. Yang ada hanya bahwa Nabi dan kaum muslimin akan melakukan umrah atau haji yang kemudian ditahan, tidak boleh masuk Mekah, dan kemudian Nabi menandatangani sebuah fakta, sebuah perdamaian bersama bahwa mereka akan kembali, tidak melanjutkan dan akan melakukannya di tahun yang akan datang. Ya, tanda tangan itu. Ya, jadi perdamaian ada. Artinya kalau kita melihat kepada strategi perang itu, ada perang artinya strateginya maju, tapi ada juga strategi perang mundur. Tidak selamanya kemudian harus maju. Nabi juga pernah mundur, yakni pada seperti baiat yang dikenal dengan atau Sulhul Hudaybiyah, sebuah perjanjian damai di mana Nabi mengalah untuk kemudian tidak lanjutkan apa yang beliau akan lakukan saat itu, yaitu beliau akan melakukan umrah, tapi beliau harus kembali, dan dalam kesepakatan itu adalah tidak akan melakukan umrah selama 1 tahun hingga tahun depannya. Ya, jadi ada contoh dari Nabi untuk kemudian melakukan sebuah perdamaian, tapi memang tidak ada seperti Muawiyah. Itu satu hal. Begitu juga para imam yang lain. Karena itu kondisi Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam adalah kondisi yang sangat-sangat sulit saat itu. Selain tadi yang kita sebutkan posisi Muawiyah yang sangat kuat, pada saat yang sama walaupun beliau kuat dalam artian juga melakukan hal-hal licik, membeli katakan kesetiaan itu, pada saat yang sama beliau masih dipahami sebagai pemimpin Islam, ya. Sampai pernah Muawiyah itu akan melakukan perjalanan keluar kota pada hari Rabu dan tidak akan kembali pada hari Jumatnya. Harusnya hari Jumat Muawiyah memimpin sholat Jumat sebagai khalifah, tapi tidak mungkin nanti, artinya tidak kembali di Jumat. Sementara sekarang hari Rabu mau pergi. Maka diumumkan saat itu bahwa karena khalifah akan pergi keluar kota yang membutuhkan waktu beberapa hari dan tidak bisa mengimami sholat Jumat di hari Jumat, maka Muawiyah umumkan, ayo kita kumpul hari ini, hari Rabu. Semestinya sholat duhur diganti menjadi sholat Jumat. Bayangkan, itu kekuatan sampai merubah
hari atau berubah sholat gitu ya, berubah sholat Jumat menjadi hari Rabu. Kita mungkin saat ini tertawa atau kita lucu melihatnya, tetapi zaman itu menunjukkan betapa kekuatannya. Ya, kalau Al-Quran itu kan menyebutkan tentang misalnya contoh Fir'aun misalnya. Fir'aun itu sampai mengatakan bahwa kalian tidak boleh berpikir berbeda dengan pikiranku. Nah, kira-kira gitu. Sampai ke tingkat itu. Jadi kalau kita menemukan misalnya raja ataupun presiden yang diktator, kan mungkin dalam tindakan diktator. Orang tidak boleh melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai. Yang istilah kita sekarang misalnya makar, subversif, misalnya dan seterusnya. Itu kan tindakan. Tapi kata-kata misalnya masih boleh sebagian negara. Oh, kalau cuma ngomong nggak masalah. Yang penting tidak tindakan misalnya gitu kan. Ini Fir'aun lebih dari itu. Karena itu ketika orang beriman kepada Nabi Musa, di antara bahkan katakan ahli-ahli sihir, Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun marah saat itu dan kemudian memberikan sanksi dan kemudian dia mengatakan bahwa tidak boleh orang itu punya pandangan, punya pikiran berbeda. Kira-kira begitu. Ya, itu kemudian pada zaman Muawiyah sangat-sangat punya kekuatan sampai kepada yang demikian, sampai kepada misalnya merubah pelaksanaan sholat Jumat di hari yang lain. Nah, kita bisa bayangkan betapa kemudian posisi Imam Hasan saat itu. Di samping itu juga yang kita katakan tadi bahwa bisa membeli sampai kepada kemudian akhirnya di keluarga besar ya, bahkan keluarga kecil ya, ini sampai istri Imam Hasan juga terperdaya untuk kemudian meracun Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam. Posisi yang lain adalah yang sangat sulit bagi Imam Hasan itu adalah pada pengikut Imam Hasan sendiri. Juga ada yang kemudian tidak mampu untuk membaca, tidak mampu untuk kemudian menjadi pengikut setia dalam artian kemudian bisa taat. Separuhnya atau sebagiannya dibeli oleh Muawiyah, sebagiannya ada yang tetap taat kepada Imam Hasan. Tapi dia tidak mampu memahami langkah yang diambil oleh Imam Hasan dengan melakukan baiat atau melakukan perjanjian, bukan baiat ya, sulh, melakukan perjanjian, perdamaian. Sebagian menyalahkan Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam. Sebagian menganggap Imam Hasan itu menghinakan kemuliaan kaum muslimin, menghinakan kemuliaan para pengikut Ahlul Bait alaihimussalam. Ada pengikut-pengikut Imam Hasan yang menyatakan kepada Imam Hasan bahwa dengan bahasa yang kadang halus, kadang kasar, bahwa kami punya kekuatan. Kami bisa kumpulkan syiahmu, pengikut ayahmu Imam Ali dari berbagai tempat yang saat itu dikenal misalnya katakan Basra, Kufah, ya, selain Damaskus yang saat itu berada di bawah Muawiyah, tetapi Madinah di bawah Imam Hasan saat itu masih datang ke Madinah, datang ke Imam Hasan untuk menyatakan kesetiaan dan mengatakan bahwa ada bersama kami dari Basra, dari Kufah, dari tempat lain. Kenapa kemudian harus menghinakan diri dengan menerima perdamaian seperti ini? Ya, itu sesuatu yang juga sulit bagi Imam Hasan, dan dalam sebagian catatan sejarah disebut Imam Hasan menukil atau Imam Hasan menyampaikan jawaban yang hampir sama dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa kurang lebih kamu kan tidak tahu ya bahwa kamu boleh jadi apa yang aku lakukan ini sebuah kemaslahatan. Al-Quran itu menyebut ada misalnya bahwa ada hal-hal yang kamu kira sebuah keburukan tapi itu kebaikan ya. Misalnya tentang perang, sebagian orang menganggap perang itu jelek, tapi enggak.
kamu menyangkanya keburukan, tapi itu boleh jadi kebaikan. Kan dalam kehidupan suami istri juga ada ayat Quran yang mengatakan boleh jadi kamu anggap sebagai sebuah kejelekan, misalnya keburukan, tapi Allah memberikan kepadamu karunia besar. Boleh jadi ada suami istri yang katakan sudah tidak terlalu harmonis. Kan agama itu selalu memberikan katakan pesan untuk tidak cerai, tidak tolak, karena cerai atau tolak itu punya efek yang sangat buruk, tidak hanya pada kita berdua suami istri, tapi ada keluarga besar, ada kemudian komunitas, ada yang lain yang boleh jadi kemudian masyarakat akan punya dampaknya. Nah, makanya Al-Quran mengatakan, enggak, boleh jadi kamu menganggapnya sebuah keburukan dengan katakan mempertahankan hubungan suami istri itu. Tetapi Allah mengkaruniakan kebaikan yang banyak kepada kalian dengan anak dan seterusnya. Imam Hasan juga menyampaikan itu bahwa boleh jadi kalian tidak tahu akan kemaslahatan ini. Di sisi yang lain, wa mata'un ilahin. Boleh jadi ini juga adalah sebuah manfaat, sebuah katakan kenikmatan pada batas tertentu. Jadi ini boleh jadi ujian untuk kalian pengikut kami Ahlul Bait misalnya, dan boleh jadi ini juga adalah sebuah kesenangan sementara bagi mereka, bagi Muawiyah dan pengikutnya. Ini di antara jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Imam Hasan. Tapi di antara yang lain yang juga bisa dianalisa dan disampaikan oleh Imam Ali Khamenei, bahwa kita bisa bayangkan kalau Imam Hasan saat itu misalnya tidak melakukan perdamaian, maka Islam akan habis. Ya, Islam akan tiada dengan sudah dipimpin oleh Muawiyah dan dipimpin oleh Muawiyah dengan begitu, dan Imam Hasan misalnya melawan dan Imam Hasan kalah, maka posisi Muawiyah yang kuat dan dicatat oleh sejarah dan bisa melakukan segala-galanya, dan tidak ada lagi kemudian Islam yang benar, Islam yang dibawa eksistensi sampai saat itu Imam Hasan itu, karena apa yang dilakukan oleh Imam Hasan dengan perdamaian itu. Walaupun boleh jadi ada sebagian penyelewengan-penyelewengan, tapi kan sejarah mencatat bahwa Imam Hasan saat itu tidak setuju. Dalam catatan itu ada, dalam perdamaian itu ada beberapa poin. Di antaranya adalah bahwa tidak boleh mengganggu para pengikut Ahlul Bait. Tidak boleh yang dikenal dengan saat itu Syiat Ali, para pendukung Imam Ali tidak boleh diganggu. Itu masuk dalam pasal kesepakatan. Kemudian yang kedua, di antara yang disampaikan atau dalam kesepakatan itu ditulis bahwa kalau Muawiyah meninggal masih ada Imam Hasan, maka kembali kepada Imam Hasan. Tidak kemana-mana, tidak kepada Yazid ataupun kepada yang lain. Dan kalau Muawiyah meninggal saat itu sudah tidak ada Imam Hasan, atau Imam Hasan meninggal duluan, maka kembali kepada Imam Hussein. Itu dalam catatan pasal itu ada. Tetapi kemudian Muawiyah juga tidak mengamalkan itu. Muawiyah dengan kata lain merobek perdamaian itu, sehingga Muawiyah bahkan mempersiapkan Yazid sebagai putra mahkotanya. Dan sepertinya itu awal bid'ahnya ada putra mahkota itu dari zamannya Muawiyah. Sebelumnya tidak pernah ada. Khalifah misalnya Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman tidak pernah mempersiapkan putra mahkota untuk dirinya, sehingga nanti kalau meninggal dia otomatis naik. Dan bid'ah putra mahkota ini dilanjutkan oleh para katakan khalifah zaman Bani Umayyah dan zaman Bani Abbasiyah, terus lanjut ke Khilafah Utsmaniyah, dan sampai saat ini di sebagian kerajaan bahkan Islam atau Timur Tengah itu masih mengenal adanya putra mahkota, dan itu punya efek yang sangat buruk sekali, karena putra mahkota itu
otomatis bisa menjadi raja setelahnya. Dan banyak juga dalam catatan sejarah putra mahkota yang kudeta, katakan membunuh ayahnya sehingga dia lebih cepat jadi raja. Putra mahkota itulah kemudian juga terlibat konflik pembunuhan dengan saudara-saudaranya, ya kan? Paling tidak saudara-saudaranya yang lain juga ingin jadi raja, jadi khalifah, tapi ini menghalangi dan seterusnya. Ya, itu bid'ah yang dilakukan oleh seperti Muawiyah di zaman itu dan terus berlanjut. Padahal sudah diantisipasi oleh Imam Hasan saat itu dalam pasal-pasal perdamaian itu. Hal lain yang tadi juga saya sampaikan di awal bahwa keyakinan sebagian bahwa ada perbedaan sifat karakter antara para imam dan ditolak, seperti juga Imam Ali Khamenei menolaknya, bahkan beliau mengatakan sebagai bukti bahwa antara Imam Hasan dan Imam Hussein itu tidak beda, yaitu bahwa pada 6 bulan pertama di mana belum terjadi perdamaian itu, Imam Hasan dan Imam Hussein adalah berada dalam hal yang sama. Artinya Imam Hussein yang saat itu menjadi pengikut Imam Hasan, ya walaupun saudara tapi tetap dia pengikut, artinya syiahnya, umatnya, dan taat kepada pemimpinnya, baik di saat masih melakukan perlawanan dengan Muawiyah, ini perlawanan yang bisa dilakukan, ini tetap tidak menyatakan untuk kemudian berdamai, sampai akhirnya pada 6 bulan itu baru kemudian berdamai. Imam Hussein juga bersama dengan Imam Hasan. Imam Hussein tidak melakukan perlawanan atau katakan tidak melakukan sesuatu yang melanggar dengan tidak ikut kepada Imam Hasan. Enggak. Imam Hussein juga bersama Imam Hasan. Artinya ini menunjukkan bahwa Imam Hussein yang kita sebut atau sebagian menyebut pemberani tidak seperti Imam Hasan. Enggak. Imam Hussein juga bersama Imam Hasan. Sehingga pemahaman ulama, kelompok ulama yang kedua ini adalah bahwa apa yang terjadi kepada Imam Hasan itu, kalau itu yang menjadi imamnya adalah Imam Hussein, juga akan melakukan hal yang sama, juga akan melakukan perdamaian dengan Muawiyah. Bahkan kalau Imam Ali bin Abi Thalib yang menghadapi itu, juga Imam Ali akan melakukan perdamaian dengan Muawiyah. Jadi bukan karena karakter atau sifat pribadi, tapi memang kondisi keadaan yang menuntut. Jadi itu yang mungkin menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita, yaitu bahwa bagaimana memutuskan, bagaimana mengambil sikap adalah sesuai dengan kemaslahatan atau demi sebuah kemaslahatan besar yang memang menuntut untuk damai, demi eksistensi Islam. Boleh jadi pada kondisi kita sebagai manusia biasa adalah bertentangan dengan keinginan diri, gitu ya. Tapi itulah yang harus diambil. Ya, sementara pada zamannya Imam Hussein itu sesuatu yang berbeda yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tetapi sekali lagi penekanannya bahwa itulah strategi yang dilakukan oleh seperti Rasulullah dan Imam Ali di zamannya. Bahkan Imam Ali sebelum wafatnya Sayyidah Fatimah beda dengan Imam Ali setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, dan juga adanya peperangan, dan kemudian juga Imam Hasan yang juga punya strategi yang berbeda yang diambil sesuai dengan situasi dan kondisi, mengukur juga kekuatan kesetiaan yang ada pada pengikutnya. Itu mungkin sebagai kajian kita pada hari ini. Sementara saya cukupkan. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin ala nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad.
Silakan teman-teman, khususnya yang ada di kelas ini. Ini adalah materi terakhir, jadi mari kita manfaatkan kehadiran beliau pada sesi sejarah Islam Syiah atau Islam Mazhab Ahlul Bait ini, terutama apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Baik tadi. Dari online juga bisa buka mic atau mencatat di kolom komentar. Tanya. Ya. Ya. Itu waktu pas konflik sama istrinya Imam Hasan itu, pengaruh Muawiyah itu gimana Ustadz yang masyhur Ustadz? Sehingga selain bersabar sama Muawiyah, sama istrinya juga Ustadz. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin belum menemukan ya bahwa adanya katakan bahwa ketidakharmonisan antara Imam Hasan dengan istrinya di awal-awal katakan ya, tetapi bahwa di akhir istrinya melalui katakan tangan kedua atau ketiga itu adalah kemudian terperdaya, itu yang dinukil oleh sejarah, kemudian bahwa demi katakan uang, demi kemudian untuk mendapatkan kedudukan, sebagian menyebut akan dikawinkan dengan Yazid misalnya, yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi nanti penggantinya Muawiyah, itu yang disebutkan bahwa kemudian dia terperdaya untuk kemudian melakukan meracun Imam Hasan sehingga kemudian Imam Hasan syahid. Itu yang mungkin dinukil oleh sejarah dan itu yang kita baca atau saya baca, tapi bahwa sebelum-sebelumnya ada konflik atau ada ketidakcocokan barangkali perlu diteliti lagi ya. Ya. Sedikit, tapi ada kaitannya dengan ayat Quran yang bilang apa? Lupa suratnya, surat apa? Al-khabithatu lil khabithin at-thayyibat lit-thayyibin gitu. Bagaimana dengan istrinya Imam Hasan? Apa namanya? Kan Imam Hasan kan ahli baik, terus kok ada jodoh yang itu yang terus sama Fir'aun sama siapa? Aisyah ya. Asia. Itu maksudnya memaknai ayat yang tersebut bagaimana Ustaz? Ustaz? Ya. Saya lebih condong kepada pemaknaan yang juga disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, bahwa ayat itu ingin mengatakan bahwa selayaknya, seidealnya gitu ya, kalian sebagai orang baik itu seorang yang bersih, orang yang baik adalah juga memilih katakan pasangan yang baik juga. Kalian yang katakan bersih adalah memilih yang bersih juga. Sebagai sebuah panduan, sebagai sebuah yang katakan idealnya sebaiknya adalah demikian. Nabi, para imam apakah juga demikian? Iya, Nabi dan para imam juga adalah
memilih yang baik juga. Tapi orang atau manusia itu bisa berubah dengan berlalunya masa, dengan berbagai hal, berbagai yang dihadapi bisa berubah. Jadi saya memahami seperti pada katakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Nuh misalnya, Nabi Lut. Kalau Fir'aun mungkin agak susah ya, karena posisinya justru si perempuan yang baik ya, Fir'aun yang kemudian memilihnya, dan itu pun sebelum Nabi Muhammad dan bahkan sebelum diutusnya Nabi Musa. Sehingga katakan dia tidak akan punya panduan pemilihan seperti itu. Tapi kepada katakan yang perempuannya yang katakan kemudian berubah jelek, itu kan yang dinilai atau yang menjadi panduan untuk kemudian laki-laki meminangnya, menjadikannya istri pada saat kondisi awalnya. Apakah mungkin sampai di sini akan ada bertanya, loh, apakah Nabi atau para imam tidak tahu? Pengetahuan imam itu tentu ada dua levelnya. Ada pengetahuan yang kita sebut dengan pengetahuan lahiriah, dan ada pengetahuan yang lebih daripada sekedar lahiriah. Para imam dan Nabi sekalipun itu diperintahkan untuk hanya melakukan sesuai dengan pengetahuan lahiriahnya saja, tidak lebih daripada pengetahuan lahiriah. Jadi secara lahiriah ketika seorang itu baik, maka tentu tidak bisa kemudian dikatakan jelek, atau kemudian akhirnya kita ketahui jelek. Makanya dalam hal kasus kisah Nabi Musa dan Khidir itu, di mana salah satunya adalah membunuh bayi, ya. Ketika Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir, kenapa kok dibunuh? Jawabannya Nabi Khidir adalah bahwa bayi ini kalau dibiarkan hidup, dia akan menjadi orang jahat, menjadi orang jelek. Maka lebih bagus, atau diperintahkan. Nabi Khidir bahkan dibilang diperintahkan, aku untuk membunuhnya sekarang. Dan nanti Allah akan gantikan dengan anak yang lebih baik. Oh, pertanyaannya apa boleh begitu? Tidak boleh. Dalam syariat Nabi Musa tidak boleh. Makanya Nabi Musa protes. Nabi Musa tidak diam. Nabi Musa menganggap sebagai perbuatan salah itu sesuai dengan syariat Nabi Musa. Dan kita pun juga dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh begitu. Ulama mengatakan boleh jadi bahwa Nabi Khidir adalah punya syariat sendiri. Syariatnya Nabi Khidir itu memang begitu misalnya. Sehingga dia boleh. Bahkan dia mengatakan kan di ujung setelah kisah 3 dan 3 kisah itu dan Nabi Khidir menyampaikan satu-satu jawabannya, beliau menyebutkan bahwa ini bukan keinginanku, tapi aku diperintah. Ya, artinya ini adalah sesuai dengan memang wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Jadi boleh jadi pada memang syariatnya Nabi Khidir yang berbeda. Tapi pada kita termasuk Nabi dan para imam itu melakukan secara lahiriah. Karena kalau menggunakan yang batinnya juga, yang gaib juga, maka tidak akan mulus kehidupan ini, tidak kemudian akan terjadi kekacauan-kekacauan dan tidak akan bisa dihukumi sebagai teladan, sebagai contoh. Karena boleh jadi Nabi atau imam kemudian melakukan karena dia tahu bahwa ini misalnya orang jahat, bahkan tidak terjadi pembunuhan pada imam karena misalnya imam sudah tahu duluan dan imam membunuhnya lebih dulu misalnya. Enggak begitu kan, tapi syariat mengatakan enggak boleh membunuh. Belum terjadi. Loh kan saya tahu, ya enggak apa-apa. Pengetahuannya tidak boleh dipakai dari sisi itu. Toh mungkin berubah kan gitu kan, bahwa pengetahuan itu boleh jadi akan berubah. Di situ juga kita kenal apa yang disebut dengan bada, ya, ada perubahan. Jadi boleh saja apa yang misalnya terjadi kepada Nabi atau para imam itu ada perubahan memang. Ada perubahan. Dan ayat
Al-Quran tentang surat Al-Ahzab, kemungkinan di ayat 28, 29 itu ya, ketika Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberi opsi kepada istri-istri Nabi itu, bahwa kalian boleh milih tetap denganku atau aku cerai, aku tolak. Itu kan pasti ada sesuatunya. Ya, pasti ada sebabnya kenapa loh kok Allah tiba-tiba menyuruh Nabi untuk memberi opsi. Pasti ada sebabnya. Ya, sebabnya adalah bahwa di antara mereka ada yang boleh jadi keberatan, ini jadi istri Nabi kok susah sekali ya. Ya kan tidak sebebas yang lain jadi istri Nabi itu. Nah, dijelaskan di situ memang kalian sebagai istri Nabi itu tidak sama dengan yang lain. Lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian punya keterbatasan karena sebagai istri Nabi. Tapi kalian akan dapat pahala 2 kali kalau melakukan kebaikan. Karena kalian sebagai istri Nabi yang taat akan dapat pahala 2 kali kalau kalian bertakwa dan seterusnya. Sebaliknya kalau melakukan kesalahan juga 2 kali karena membawa nama baik Nabi. Loh, saya tidak siap untuk kemudian begitu. Ya tidak apa-apa. Silahkan sampaikan saja. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan saja, kalian memilih untuk cerai, saya akan ceraikan, kata Nabi, dengan baik-baik. Dengan juga diberi, dalam Islam itu ada bahwa orang yang menceraikan istrinya harus memberi sesuatu kepada istrinya, itu ada dalam ayat itu. Dan itu betul-betul menunjukkan betapa bahwa Islam itu sampai kepada tingkat seperti itu sangat adil. Jadi memberi pilihan, dan hukum menjadi konsekuensi daripada pilihan. Ya, kalau kita contohkan sekarang misalnya, saya jadi pegawai negeri kok ada keterbatasan misalnya, kok tidak sama dengan yang lain. Iya tidak sama karena Anda sebagai ASN. Tapi kan untuk jadi ASN Anda sendiri yang milih. Ya, ada opsinya Anda mau jadi ASN atau tidak. Karena Anda sudah memilih jadi ASN, maka Anda terikat dengan aturan-aturan, punya hak, punya kewajiban, dan seterusnya. Begitu juga pada Islam. Itu kemungkinan ada perubahan-perubahan pada mereka sesuai dengan perubahan-perubahan usia atau apa yang dihadapi. Kemungkinan juga bisikan-bisikan yang lain, ya, itu yang menyebabkan kemudian berubah. Ya. Berarti yang pengetahuan para ahli dari contoh misal Imam Ali mengetahui Ibnu Muljam pengen membunuh, maksud Ustadz itu ya, sebenarnya udah mengetahui, tapi pengetahuan yang Allah assessment itu untuk kemaslahatan ya Ustadz ya. Ya, artinya ya dalam Al-Quran juga disebut ya bahwa ya, artinya bahwa pengetahuan Nabi dan pengetahuan imam itu kan dapat dari Allah. Artinya kalau mereka mau, mereka minta atau ditunjukkan, kan itu tahu juga. Tapi kan tidak boleh untuk kemudian menggunakan ilmu itu. Mungkin sebelumnya saya pernah, nggak tahu di tempat ini atau tidak ya. Saya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ada orang yang mengadu kepada imam. Misalnya, seorang perempuan mengadu kepada imam bahwa dia katakan diperkosa oleh seorang laki-laki, dan perempuan itu menunjukkan ada bercak-bercak di bajunya. Dan imam dengan ilmunya pasti tahu bahwa ini benar atau salah. Tapi imam tidak langsung kemudian mengatakan, enggak, kamu bohong, misalnya enggak. Imam berusaha untuk membuktikan bahwa memang siapa yang benar, siapa yang bohong. Imam mengambil air panas, dan kemudian air panas itu disiramkan ke yang tadi diklaim sebagai bercak-bercak, katakan sperma, ternyata dia menjadi massa. Dan imam mengatakan ini telur, ini bukan sperma itu. Jadi perempuan ini memang ingin memfitnah
seorang laki-laki yang katakan tidak mau diajak oleh dia, maka katakan untuk supaya jelek namanya di hadapan Imam Ali disebut begitu. Oh, iya. Dalam kasus-kasus gitu kan banyak. Imam boleh jadi tahu tetapi tidak mengamalkan ilmu gaibnya. Imam Ali ketika masuk ke masjid saat itu mau sholat subuh, Imam Ali sudah melihat Ibnu Muljam ada di masjid itu. Tapi apakah Imam Ali boleh membunuhnya duluan? Tidak boleh, dia belum melakukan apa-apa kok. Imam Ali kan tahu kan, berarti harus antisipasi. Ya gimana pengetahuan itu? Tetap pengetahuan harusnya lahiriah. Kasih Ustaz. Jika tidak ada, mungkin saya perlu kasih penutup ya, penutup bahwa karena sangat berhubungan. Kalau tadi kita sampaikan bahwa pada zaman atau pada masa Imam Hasan Al-Mustabah adalah demikian, kemudian harus damai. Beda lagi dengan Imam Husain. Imam Husain yang kita sebut tadi bersama Imam Hasan itu juga ikut berdamai. Seperti Imam Hasan di zaman kekhalifahan dan keimamahan Imam Hasan Al-Mustabah alaihissalam. Tapi Imam Husain justru memilih untuk bangkit melawan Yazid. Karena Imam Husain berani? Bukan. Tapi karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kemudian Imam Husain melanjutkan katakan posisi dan situasi damai itu. Di antara faktornya adalah saat ini berbeda, bukan Muawiyah, saat ini adalah Yazid. Yazid sangat berbeda dengan Muawiyah. Kalau Muawiyah masih menampakkan dan tampil dengan katakan jubah Islam, perform Islam, dan tetap memimpin sholat dan seterusnya, tapi Yazid tidak lagi. Bahkan Yazid adalah menunjukkan hal-hal yang memang tidak layak bahkan secara kacamata lahiriah untuk kemudian menjadi khalifah kaum muslimin. Maka kalau Imam Husain biarkan Yazid begitu, maka akan hilang. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Nah, itu Imam Husain mengatakan wa alal islamis salam idh buliyat bira'in mithli Yazid. Maka kita ucapkan selamat tinggal kepada Islam kalau Yazid memimpin dan kita biarkan. Jadi catatan sejarah. Karena itu justru dengan bangkitnya Imam Husain walaupun pada akhirnya juga kekuatan Imam Husain lemah, kekuatan Imam Husain tidak sebanding, tapi justru dengan syahadah Imam Husain itulah eksis Islam itu. Islam yang sebenarnya eksis. Tapi di zaman Imam Hasan tadi sebaliknya. Walaupun tetap di zaman Imam Husain awal juga masih punya kekuatan ya. Artinya masih ada lah yang bisa diandalkan. Tetapi karena berbagai hal juga banyak yang kemudian katakan lepas juga dari Imam Husain. Lepas juga dari apa yang kemudian Imam Husain kirim Muslim bin Aqil sebelumnya misanannya untuk kemudian atau ya Muslim bin Aqil diutus lebih dulu kan ke Kufah, tapi kemudian ternyata berubah kondisinya dan Imam Husain tidak tahu juga itu kondisi sebenarnya sesuai dengan ilmu lahiriah ya tentunya, sehingga kemudian pada akhirnya Imam Husain juga mendapatkan kondisi yang lemah, tetapi tidak ada pilihan lain. Itu yang harus juga dipilih oleh Imam Husain sesuai dengan memang kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, walaupun harus mengorbankan diri, keluarga, dan semua hal bahkan. Ya itu mungkin sebagai penutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdullah Baik yang telah berkenan hadir dan teman-teman yang ada di Zoom yang mau bertahan dari pagi sampai sore hari ini. Kebetulan karena pemateri terakhir Ustadz Ahmad Hidayat berhalangan hadir, jadi
materi kali ini adalah materi yang terakhir. Tapi insya Allah Sabtu depan kita akan melanjutkan lagi bersama Ustadz Abdullah Baik dan materi-materi yang lainnya. Jika teman-teman ada saran dan kritik bisa disampaikan kepada admin grup ini. Dan juga masukan-masukan dari peserta baik yang offline maupun online semuanya. Demikian dari kami, mohon maaf dari panitia. Sebagai penutup, mari kita membaca surah Al-Fatihah yang didahului dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Minta doanya Ustaz. Sama. Halo Ustaz Ahmad, nggak datang. Apa kabar? Apa itu? Apa itu? Kita buka apa? Apa?